Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya ES Ratna Wulansari. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang nitrimetri. Titrasi nitrimetri adalah titrasi berdasarkan pembentukan garam diazonium antara amin primer aromatis dengan natrium nitrit dalam suasana asam klorida. Nah, titik akhir titrasi ditandai oleh kelebihan natrium nitrit yang dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu indikator luar dan indikator dalam. Penetapan kadar senyawa amin aromatis primer, amin aromatis sekunder yang dapat dihidrolisa menjadi amin aromatis primer dengan metode titrasi nitrimetri, baik dengan indikator dalam maupun indikator luar. Sebagai indikator dalam digunakan campuran indikator tropeolin dan metilen biru yang mengalami perubahan warna dari ungu menjadi biru kehijauan. Nah, untuk indikator luarnya digunakan kertas kanji iodida. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri akan memaparkan pembahasan mengenai titrasi nitrimetri pada praktikum kali ini. Titrasi yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu titrasi tidak langsung, karena sampel yang digunakan terlebih dahulu direaksikan dengan asam klorida agar paracetamol sebagai amin aromatis sekunder terhidrolisis menjadi asam aromatis primer. Lalu NaNO2 ditambahkan sebagai larutan baku. Titik akhir titrasi dari praktikum kali ini yaitu terbentuknya warna biru saat larutan digoreskan pada kanji iodida. Ini terjadi karena iodida teroksidasi menjadi iodium yang kelebihan asam nitrit. Metode titrasi yang digunakan kali ini yaitu metode nitrimetri. Metode nitrimetri ini adalah metode yang menggunakan natrium nitrit sebagai pentiter dalam suasana asam. Nah, di dalam suasana asam, natrium nitrit ini akan diubah menjadi asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel membentuk garam diazonium. Sampel yang digunakan berupa paracetamol dan titranya adalah natrium nitrit. Lalu menggunakan indikator luar berupa pasta kanji yang dibungkus dengan aluminium foil. Tujuan dibungkus dengan aluminium foil yaitu agar pasta kanji tidak teroksidasi oleh oksigen di udara. Indikator luar adalah indikator yang dicampurkan dengan analit, sedangkan indikator yang diteteskan kepada analit disebut dengan indikator dalam. Nah, kelemahan dari indikator luar ini adalah kurang praktis karena sering mengaris atau monoton. Sedangkan kelebihannya itu warna yang terbentuk lebih terlihat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Mutia Irmadita. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang nitrimetri. Nah, pada nitrimetri ini ada pun reaksi diazotasi, di mana reaksi antara nitrit dengan senyawa yang memiliki gugus amin aromatik yang dalam suasana asam akan membentuk garam diazonium. Nah, ada pun beberapa senyawa yang memiliki amin aromatik primer yang digunakan sebagai sumber dari garam diazonium itu adalah seperti ada anilin, asam sulfanilat, dan nitropeanilin. Selanjutnya, ada pun hal-hal yang harus diperhatikan dalam reaksi diazotasi. Pertama itu adalah suhu dari titrasi. Diazotasi ini sebaiknya dilakukan pada suhu yang kecil, yaitu di bawah dari 15 derajat Celcius. Hal ini karena asam nitrit yang terbentuk dari reaksi natrium nitrit dengan asam tidak stabil dan mudah terurai. Reaksi ini tidak stabil dalam suhu kamar karena garam diazonium yang terbentuk mudah terdegradasi membentuk senyawa fenol dan juga gas nitrogen. Yang kedua yaitu kecepatan reaksi, di mana reaksi titrasi amin aromatis pada reaksi diazotasi berjalan agak lambat. Untuk itu harus dilakukan secara perlahan-lahan, dan reaksi diazotasi dapat dikatalis dengan penambahan dari natrium dan kalium bromida sebagai katalisator. Yang pertama, pembuatan larutan standar sekunder NaNO2 0,05 N. Siapkan 3,45 gram NaNO2, lalu dilarutkan dengan sedikit aquades. Dicukupkan volume sampai 1 liter aquades. Setelah itu dikocok sampai homogen. Yang kedua, pembuatan larutan standar primer asam sulfonilat 0,1 N. Pertama,
pertama, siapkan 1 gram asam sulfonilat, lalu dilarutkan dengan Aquades. Dicukupkan volume sampai 1000 mg. Setelah itu, dikocek hingga homogen. Selanjutnya, pembuatan indikator luar, pasta KL amilum. Siapkan 0,75 gram KL. Setelah itu, dilarutkan dalam 5 ml Aquades. Ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk suspensi 5 gram amilum dalam 30 ml Aquades. Setelah itu, dididihkan selama kurang lebih 5 menit. Yang kedua, yaitu pembuatan indikator dalam teofilin 0,1% dan metil biru 0,1%. Setiap percobaan ditambahkan sebelum titrasi itu 5 tetes larutan teofilin 0,1% dan 3 tetes metil biru 0,1%. Setelah diteteskan, diamati perubahan warna dari merah violet menjadi biru. Yang ketiga, pembakuan larutan NaOH. Yang ketiga, pembakuan larutan NaNO2. Siapkan 100 ml asam sulfanilat. Di dalamnya terdapat 5 ml HCl pekat dan 20 ml Aquades. Setelah itu didinginkan sampai suhu kurang lebih 10 derajat Celcius. Dititrasi dengan larutan NaNO2 0,01N dengan indikator pasta KL amilum. Dilakukan sampai bila sedikit kelarutan titrasi. Digerakkan pada pasta KL amilum segera menjadi biru. Dilakukan setelah sebelumnya larutan titrasi didiamkan selama kurang lebih 2 menit. Yang terakhir, penetapan kadar. Siapkan 500 ml sampel PCT, lalu dilarutkan dalam 500 ml HCl pekat dan 30 ml Aquades. Dilakukan reflux selama 60 menit. Lalu ditambahkan 5 ml HCl pekat, didinginkan pada suhu 10 derajat Celcius. Diletakkan dengan larutan NaNO2 0,05 M, kocok kuat. Diletakkan pada indikator pasta KL amilum di atas porselin putih. Digoreskan sedikit sampel pada indikator pasta KL amilum. Segera menjadi biru setelah sebelumnya.